Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Manajemen Pendidikan kelas PIA angkatan 2023 dengan saya Andina Safitri dengan NIM 2330 10 10 20. Dengan saya Bunga Rara dengan NIM 2330 10 10 34. Dengan saya Aisyah Ulfadila dengan NIM 2330 10 10 13. Saya Anissa Riandini dengan NIM 2330 10 10 24. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai konsep manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Selamat menyaksikan! Materi yang pertama yaitu konsep manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Secara istilah, manajemen merupakan perencanaan, usaha, penata laksanaan, dan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Manajemen merupakan sebuah proses perencanaan dan mengorganisir suatu organisasi dengan memanfaatkan sumber daya organisasi tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sementara itu, untuk pendidikan merupakan bentuk kegiatan pengajaran akademik maupun non-akademik untuk menambah ilmu pengetahuan. Yang termasuk ke dalam tenaga kependidikan adalah yang pertama kepala sekolah, yang kedua guru, dan yang ketiga adalah staf tata usaha. Sementara itu, manajemen tenaga kependidikan merupakan semua hal yang mencakup tentang kinerja tenaga kependidikan agar dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik. Maka dari itu, kita dapat menarik kesimpulan bahwa manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah segala hal yang menyangkut kegiatan, perencanaan, dan pemanfaatan sumber daya atau potensi tenaga kependidikan oleh lembaga tersebut secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan lembaga tersebut dalam jangka waktu tertentu. Yang mencakup tenaga pendidik atau tenaga kependidikan adalah semua orang dengan sebutan guru, konselor, profesor, tutor, pamong pelajar, dan instruktur, dan sebutan lainnya yang memiliki keahlian di bidangnya. Sementara itu, tenaga pendidik dan kependidikan merupakan sumber daya manusia yang sangat penting dalam terjalannya manajemen pendidikan tersebut, karena mereka merupakan salah satu yang dapat meningkatkan mutu pendidikan. Setelah penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen tenaga pendidik dan kependidikan merupakan sebuah rangkaian proses untuk menyiapkan tenaga pendidik dan kependidikan, mulai dari perencanaan pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan. Selanjutnya akan diadakan proses rekrutmen dan seleksi. Setelah itu akan diadakan proses pengangkatan dan penempatan tenaga pendidik dan kependidikan tersebut. Selanjutnya akan diadakan orientasi, kompensasi, pengawasan dan penilaian, serta yang terakhir adalah pengembangan sampai pada pemberhentian. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen tenaga kependidikan. Yang pertama, perencanaan pegawai. Perencanaan tenaga kerja adalah rancangan program yang terurut tentang kebutuhan dan pasokan tenaga kerja. Perencanaan pegawai berfokus pada sumber daya manusia. Ini adalah keseluruhan proses pemikiran atau program dari penentuan yang sudah matang tentang tindakan program yang akan dilakukan di masa mendatang untuk mencapai tujuan yang telah ada sebelumnya. Kita melihat karyawan sebagai apa yang kita perlukan dalam perencanaan karyawan ini. Kami mempertimbangkan baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Ada tujuan umum dan tujuan khusus perencanaan pegawai. Perencanaan pegawai bertujuan untuk mendukung tujuan organisasi melalui pengadaan dan pemanfaatan karyawan yang dapat membantu pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien. Tujuan khusus pegawai perencanaan adalah untuk menentukan posisi yang kosong atau yang akan dibuka dalam 1 tahun. Yang kedua, pengadaan pegawai. Pengadaan pegawai adalah proses penambahan staf yang diperlukan karena pensiun, kematian, dan pertumbuhan. Kegiatan dilakukan sesuai dengan standar mutu, jumlah, dan kompetensi. Di perusahaan atau organisasi swasta, bagian kepegawaian biasanya bertanggung jawab untuk
mengangkat pegawai. Sumber daya manusia termasuk bagian kepegawaian. Tujuan utamanya adalah mengawasi pegawai, termasuk pengadaan pegawai untuk organisasi. Pengadaan pegawai dilakukan oleh organisasi swasta secara individu, dan prosesnya mungkin tidak sama dengan perusahaan atau organisasi lain. Namun pengadaan pegawai negeri namun pegawai negeri sipil dilakukan secara nasional, bukan di seluruh organisasi pemerintah. Yang ketiga yaitu pelatihan dan pengembangan pegawai. Pelatihan adalah kegiatan yang membantu pemimpin menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja mereka dan meningkatkan produktif pekerjaan dan hubungan antar individu dalam organisasi. Pelatihan pegawai adalah suatu proses pendidikan jangka pendek di mana eksekutif mendapatkan pengetahuan dan kemampuan teknis untuk tujuan tertentu. Pengembangan karya adalah proses di mana karyawan dengan dukungan atasannya mengikuti berbagai program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka dan memperoleh pengetahuan dan keterampilan. 4. Promosi dan mutasi. Promosi adalah proses kenaikan tenaga kerja ke posisi manajemen. Ini juga mencakup penggugasan untuk tugas yang lebih besar, atau lebih banyak kebebasan untuk bekerja sendiri tanpa pengawasan. Dalam kebanyakan kasus, kenaikan gaji diikuti dengan promosi karyawan. Mutasi di sisi lain adalah perpindahan karyawan. Meskipun demikian, penyembuhan tidak selalu berarti pemindahan. Mutasi termasuk perpindahan tenaga kerja. Untuk mempromosikan tenaga kerja, ada beberapa kriteria umum yang harus dipertimbangkan, antara lain, yang pertama, senioritas, yang kedua, kualifikasi pendidik, yang ketiga, prestasi kerja, yang keempat, karsa dan daya cipta, yang kelima, tingkat loyalitas, yang keenam, kejujuran, yang ketujuh, supelitas. Adapun masalah promosi di dalam organisasi, diantaranya yaitu yang pertama, memberikan pegawai-pegawai yang lebih pandai berbicara. Yang kedua, memberikan motivasi. Yang ketiga, memberikan kepuasan. Dan yang terakhir, biaya. Selanjutnya, faktor dasar mutasi. Yang pertama, mutasi disebabkan oleh kebijakan dan peraturan manajer, yaitu pelaksanaan yang dilakukan secara kontinu berdasarkan pedoman yang berlaku. Yang kedua, mutasi atas prinsip the right man on right job, yaitu pelaksanaan seleksi yang dilakukan untuk memenuhi tuntutan atas prinsip tersebut. Yang ketiga, mutasi sebagai meningkatkan moral kerja, yaitu program yang dilaksanakan secara abadi. Yang keempat, mutasi sebagai media kompetisi yang rasional, yaitu kemajuan tenaga kerja individu secara cepat tercapai. Yang kelima, mutasi sebagai langkah untuk promosi guna untuk penambahan pengetahuan serta meningkatkan tenaga kerja yang bertanggung jawab. Yang keenam, mutasi yang terkoordinasi, yaitu untuk melaksanakan keaktivitasan yang lain. Yang ketujuh, pemberhentian pegawai. Pemberhentian pegawai itu ada dua. Yang pertama, karena pensiun. Yang kedua, karena kebijakan sendiri. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh pegawai dari hasil kerjanya. Terdapat dua jenis kompensasi. Yang pertama, kompensasi dalam bentuk finansial. Yang kedua, kompensasi yang bukan dalam bentuk finansial. Teknik-teknik manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah strategi yang dilakukan secara menyeluruh untuk mencapai kebutuhan organisasi di masa depan.
Metode yang dilakukan untuk mempersiapkan SDM: 1. Perencanaan tradisional dengan perencanaan tenaga kerja, mengatasi masalah, serta jenis dan tingkat keterampilan dalam organisasi. 2. Perencanaan terpadu. Dalam perencanaan terpadu, semua berpusat pada rencana yang dijadikan sebagai standar pencapaian. 2. Pengorganisasian seluruh pendidik atau peserta didik dalam pembelajaran, berusaha meningkatkan kompetensinya. Selanjutnya dilakukan penilaian oleh seorang guru atau orang lain, termasuk supervisor atau pengawasan, dan menjadi tolak ukur dalam kemampuannya.